Shalom jemaat sekalian, kita bersyukur kepada Tuhan pada hari ini. Kita masih diberikan kesempatan untuk datang menyembah, memuji Tuhan di ibadah pada hari ini. Allah yang kita percayai adalah Allah yang maha hadir. Mari bersama-sama kita berdiri, kita angkat pujian Allah Bapa hadir dalam bait sucinya, KPPK nomor 13, bait pertama, kedua, dan bait yang ketiga. Bapa hadir dalam bait sucinya, sembah sujudlah padanya. Umatnya pujilah pada Dia pengasih, berpeluk dan menyembahlah. Pujilah padanya, besarlah berkatnya, ajaiblah kasihnya. Yesus Kristus hadir dalam bait sucinya, oh dengarkanlah sabdanya. Ya tebus dosaku, ya hibur hatiku, jalan gelap jadi teranglah. Pujilah padanya, ku dibebaskannya, ku diselamatkannya. Roh Kudus hadir dalam bait sucinya, dan berdiam di dalamku. Jadikan hatiku bait-Mu yang kudus, kehendak-Mu pun genaplah. Pujilah padanya dalam bait kudusnya, selamanya puji Dia. Dengarlah nas mimik kita hari ini, Efesus 6 ayat 11. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Mari kita bersama-sama bersatu teduh. Ibadah hari ini kita mulai dengan keyakinan bahwa pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Anugerah dan sejahtera dari Bapa dan Anak dan Roh Kudus menyertai kita. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Dalam hidup ini, hidup yang kita jalani, kita tidak bisa berjalan sendirian. Tuhanlah yang memimpin hidup kita. Tuhanlah yang menerangi jalan hidup kita lewat firman Tuhan. Mari bersama-sama kita angkat pujian dari KPPK 240. Percaya dan patuh. Bersama Tuhanku dalam terang firman-Nya, Dia yang menyinari jalanku. Ku turut perintah-Nya, Dia tinggal dalamku, beserta umat-Nya yang
yang patuh. Percayalah dan patuh padanya, pasti kau dikasihinya. Percayalah. Hilang awan gelap, lenyap bayang maut, saat tampak wajah Tuhanku. Hilanglah bimbangku, lenyap air mataku, percaya dan patuh padanya. Percayalah dan patuh padanya, pasti kau dikasihinya. Hanya percayalah. Barat ketiga, mari kita sama-sama berdiri. Tiada beban berat, tiada kesusahan, penderitaan Dia peduli. Hilanglah sedihku, lenyaplah hinaku, karena anugerahnya besarlah. Percayalah dan patuh padanya, pasti kau dikasihinya. Ya, percayalah. Mari bersama dengan gereja di segala tempat kita sama-sama ikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah anak Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali, kita akan memasuki doa syafaat. Di dalam kehidupan kami hari lepas hari ya Tuhan, seringkali kami berbuat kesalahan, pelanggaran ataupun dosa di hadapan Tuhan. Kami adalah orang-orang berdosa. Tuhan, ampuni kami, sucikan kami dari segala dosa kami, sehingga kami dilayakkan di hadapan hadirat Tuhan untuk menyembah, untuk memuji Tuhan. Tuhan, tolong dalam kehidupan kami sebagai jemaat Tuhan, kami terus bertumbuh di dalam kehidupan iman kami kepada Tuhan. Kami menyadari kami terbatas, kami lemah. Kami butuh kekuatan dari Allah Roh Kudus untuk menolong kami sehingga kami terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan yang kami sembah, yang kami percayai, kami layani. Terima kasih Tuhan. Kami bersama-sama berdoa untuk jemaat Tuhan di dalam berbagai pergumulan kehidupan saat ini. Baik jemaat yang dalam keadaan sakit, Tuhan Yesus menjamah mereka. Tuhan Yesus menolong mereka. Mereka yang lemah tubuh, Tuhan memberikan kekuatan kepada mereka. Mereka yang saat ini usia indah atau usia lanjut, Tuhan Yesus memberikan kekuatan kepada mereka. Mereka tetap setia dalam iman kepada Tuhan. Kami bersama-sama berdoa untuk mereka yang bergumul dalam kesulitan ekonomi, bergumul dalam membiayai pendidikan anak-anak di saat-saat sekarang ini, di dalam kondisi situasi yang sulit. Tuhan Yesus membuka jalan, Tuhan Yesus menolong mereka. Kami bersama-sama berdoa untuk persiapan Paskah umum oleh panitia Paskah. Tuhan Yesus memberkati, menolong panitia Paskah di dalam persiapkan segala sesuatu dalam rangka mempersiapkan untuk ibadah
Paskah umum nanti ya Tuhan. Bersama-sama berdoa Tuhan Yesus memberkati semua yang melayani dalam segala persiapan dan pelayanan mereka ya Tuhan. Kami bersama-sama berdoa juga hari ini, berdoa untuk penerimaan murid baru Sekolah Gamaliel untuk tahun ajaran 2022-2023. Kami serahkan kepada Tuhan, biarlah ada upaya terus dari pihak sekolah untuk mempublikasikan Sekolah Gamaliel sehingga orang tua murid boleh mempercayakan anak-anak mereka dididik di Sekolah Gamaliel. Terima kasih Tuhan. Kami bersama-sama berdoa juga untuk pelayanan di pos PI kami di Bulukumba dan juga Tanjung Bunga. Kami bersama-sama berdoa. Kami serahkan akan perkembangan dari pos-pos PI kami, baik yang di Bulukumba maupun yang di Tanjung Bunga. Kami bersama-sama berdoa Tuhan berkati jemaat masing-masing sehingga juga terus bertumbuh dan menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah lingkungan di mana jemaat berada. Kami bersama-sama berdoa juga untuk Radio Kristi. Kami bersama-sama berdoa Tuhan berkati, staf berdoa untuk penyiar dan juga lewat acara-acara yang disiarkan dapat menjangkau jiwa-jiwa bagi Tuhan. Bersama-sama berdoa juga untuk kebutuhan dana, untuk biaya operasional. Kami percaya Tuhan akan cukupkan. Bersama-sama berdoa untuk majelis hamba Tuhan, berdoa untuk setiap pengurus komisi, pembina komisi-komisi, setiap aktivis Tuhan berkati pelayanan masing-masing sesuai dengan apa yang Tuhan percayakan kepada setiap mereka, kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami bersama-sama berdoa untuk bangsa dan negara kami, untuk pemerintah pusat sampai daerah. Kami bersama-sama berdoa Tuhan berkati di dalam menjalankan roda pemerintahan bangsa dan negara, dan juga untuk kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan itu juga dapat memperhatikan akan rakyat banyak ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami secara khusus berdoa untuk Kota Makassar, kota di mana kami tinggal, berdoa untuk pemerintah kota ini. Tuhan juga memberkati, menolong, dan juga setiap warga Kota Makassar. Tuhan juga menolong, bersama-sama boleh menjaga keamanan, ketertiban Kota Makassar, dan pembangunan terus digalakan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa mengucap syukur seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kami untuk berdoa. Mari kita berdiri. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Hormat diberi. Hormat diberi bagi Bapa, Anak, dan Roh sampai sekarang dan seterusnya, termulia. Amin. Amin. Bacaan pertengkapan dari KPPK nomor 51. KPPK nomor 51 halaman 738. Menang akan pencobaan. Berbahagialah orang yang bertahan di dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa.
yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Sebab oleh karena Ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka Ia dapat menolong mereka yang dicobai. Karena kita sekarang punya imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah, baiklah kita berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Demikian bacaan pertanggapan, silakan duduk kembali Bapak Ibu. Kita bersama-sama akan memberikan persembahan. Persembahan dapat ditransfer ke rekening gereja. Kita angkat pujian persembahanku. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu, Yesusku. Terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku, yang mengalir di hatiku, mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami naikkan syukur kepadamu dalam kehidupan Halepasari. Kami masih ada hingga saat ini semuanya karena cinta kasih kami
bukan karena cinta kasih kami, tetapi kekuatan daripada Tuhan, cinta kasih daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami telah memberikan persembahan. Biarlah persembahan yang sudah kami berikan ini, Tuhan memberkati, dikelola oleh majelis untuk pekerjaan Tuhan di gereja ini ya Tuhan. Tuhan berkati setiap jemaat di dalam kehidupan hari lepas hari dalam usaha pekerjaan dan keluarga dan pelayanan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini akan diuraikan oleh penginjil Hizkia. Kita bersama-sama angkat pujian, Aku datang dan ku bersujud. Yang kuasa untuk mengubah sikap hati, firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu, ku haus akan firman-Mu. Sekali lagi. Ku datang dan ku bersujud hadapan-Mu, ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati, firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu, ku haus akan firman-Mu, ku haus akan firman-Mu, ku haus akan firman-Mu. Sekali lagi, ku haus akan firman-Mu, ku haus akan firman-Mu. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Dan di saat ini Tuhan, Engkau mengizinkan kami juga masih bisa beribadah. Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau akan memberkati kami melalui perenungan firman Tuhan yang sebentar akan kami renungkan bersama-sama. Tuhan, pakailah hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini Tuhan, untuk dapat menyampaikannya dengan baik dan jelas, dan kami semua Tuhan, kuasailah dengan kuasa Roh Kudus hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh tidak hanya tahu tentang firman Tuhan, tapi Engkau menggerakkan setiap kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Saat ini kita akan merenungkan sebuah tema perenungan firman Tuhan kita, yaitu awas, jangan tertipu. Bapak Ibu Saudara-saudari, bicara tentang tipu menipu, dunia ini
dikatakan seperti panggung sandiwara ya. Jadul banget ya. Dari zaman dulu saya dengar istilah itu, panggung sandiwara. Jadi belum tentu yang kita lihat nih seperti nyatanya, seperti aslinya. Kita tahu bahwa belakangan ini banyak ya, sejak zaman dulu ya, kasus tipu menipu. Kalau kita lihat di slide, ya pasti Bapak Ibu, saudara-saudari yang mengikuti berita-berita kekinian gitu, pasti tahu ya, beritanya ada di mana-mana. Seorang bisa dikatakan YouTuber ya, influencer gitu, seorang Indra Kents kita tahu nih, yang dikatakan Sultan Medan gitu. Dia terkenal dengan satu slogannya ya, bicara, murah banget gitu. Jadi dia suka beli barang yang mahal harganya, branded gitu. Terus dia berkata murah banget. Nah ini yang kemudian membuat orang tertarik. Bagaimana caranya seperti Indra Kents ini bisa beli banyak uang gitu. Jadi berita-beritanya selalu pamer ya tentang kepemilikan, kepunyaan, harta benda. Dikatakan di sini berita yang satu ini membeli Tesla. Tesla itu mobil dari Amerika. Itu 1,5 miliar saja. Murah banget begitu. Ya pasti buat kebanyakan kita nggak murah ya pasti ya. Ini jadi justru tapi jadi hal yang menarik. Kok bisa harga segini dikatakan murah, dan ini menarik banyak orang. Tapi sayangnya ya terkait dengan ya Indra Kents ini juga ya, dan ternyata banyak nih ya sekarang bisnis tipu-tipu, modal flexing kekayaan ya. Jadi flexing itu istilah kekinian sekarang. Flexing itu tuh kayak diambil dari orang tuh pamer ototnya, itu disebut flexing gitu. Jadi tapi yang dipamerin bukan ototnya nih, tapi kekayaannya dan lain sebagainya, membuat orang kemudian melalui para disebut afiliator ini tertarik untuk masuk ke bisnis yang menjanjikan mudah dapat uang gitu, yang ternyata bisa jadi malah gambling ya, judi dan lain sebagainya, dan banyak merugikan. Ternyata kita ini sangat mudah sekali tergiur ya dan tertipu, Bapak Ibu saudara-saudari. Kita tahu dari zaman dulu segala jenis macam tipuan itu sangat mudah. Bahkan ada orang yang bergelar tinggi ya, ada yang pekerjaannya bahkan lawyer, pengusaha, itu bisa tertipu karena diiming-imingi hal yang menarik bagi dirinya. Bicara soal tipu menipu juga Bapak Ibu, bentar lagi ya adalah tanggal 1 April. Nah, banyak anak-anak muda itu suka bukan disebut merayakan ya, tapi mengingat ini sebagai sebuah hari yang disebut April Mop. Nah, kalau bicara April Mop itu satu budaya yang kemudian main prank. Zaman sekarang orang tuh suka ngeprank. Ngeprank itu tuh mengusili, menjahili. Ya kalau dalam konteks bercanda yang sesuai dengan norma yang ada masih oke ya. Tapi ada juga yang sampai menipu, benar-benar membuat orang tuh panik dan rumahmu kebakaran misalkan. Ya sampai dia ninggalin tempat kerjanya dan lain sebagainya, ternyata enggak. Ya tentu kita orang-orang Kristen tahu ya, berhikmat juga dalam bercanda. Ya, prank juga enggak harus begitu. Tapi kita mungkin khawatir nih yang suka main April Mop ini. Aduh, mau 1 April aku jangan sampai tertipu gitu. Ya paling kalau tertipu prank begitu paling kita kesal. Tapi ternyata ada tentang tipu menipu ini, kita menyadari ada dua eksistensi yang kemudian bertemu dan gak berimbang ketika keduanya diadu. Jadi bukan manusia dengan manusia, tapi kita bicara tentang dua makhluk, yaitu iblis dan kita. Iblis, ia disebut pendusta dan bapa dari segala dusta. Jelas dia adalah makhluk yang udah umurnya sejak diciptakan, belum kita diciptakan udah ada. Dia melihat, dia menyaksikan bagaimana manusia diciptakan jatuh ke dalam dosa. Dia tahu betul kelemahan manusia yang sudah ada di dalam keberdosaan. Sehingga dia digambarkan seperti serigala yang lihai sekali dalam memburu. Dia tahu kelemahan dari buruannya. Sedangkan kita, Bapak saudara-saudari, di dalam keberdosaan, dalam kedagingan dan kelemahan kita ini seperti domba. Gak salah kalau kita dibilang domba. Domba itu adalah binatang yang bodoh.
yang kalau bulunya sudah banyak jatuh terbalik nggak bisa bangun sendiri. Domba selalu butuh pertolongan dari gembalanya. Dan kalau kita tanpa penggembalaan Tuhan, jelas kita adalah mangsa yang sangat empuk untuk dinikmati oleh iblis yang seperti serigala. Bapak Ibu saudara-saudari, kita akan merenungkan sebuah kisah tentang kemenangan Tuhan atas godaan dan tipuan sang iblis. Hal ini yang membalik kemudian keadaan di mana kita yang hanya domba yang lemah, tapi kita melihat kita punya gembala yang mengatasi iblis dengan segala kelicikan dan cara-caranya. Iblis yang seringkali bahkan tidak perlu susah-susah, saking canggihnya, dia nggak perlu bahkan merasuki kita. Dia cukup membisiki kita di dalam keberdosaan kedagingan kita. Dibisikin aja, kemudian kita akan dengan mudahnya jatuh. Akibat dosa yang ada di dalam diri kita. Jadi, tapi ya, begitu mudahnya iblis, tapi kita melihat satu kemenangan yang Tuhan nyatakan bagi kita. Kisah ini bicara tentang bagaimana Tuhan Yesus sebelum mengalami masa-masa sulitnya, cobaan ketika dia harus menjalani panggilannya untuk menebus kita dari dosa, maka dia kemudian ke padang gurun. Kita baca ayatnya dari Lukas 4 ayat yang pertama. Saya akan membacakannya bagian demi bagian dan kita akan mengulas sambil berjalan. Kita baca dari Lukas 4 ayat 1 dulu. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Bapak Ibu saudara-saudari, Roh Kudus tidak selalu menuntun kita untuk menjauhkan kita dari pencobaan. Ada kalanya Tuhan mengizinkan kita untuk mendapatkan pencobaan, justru untuk menang melalui kuasa Tuhan. Dan disitulah Bapak Ibu saudara-saudari kita mengalami Allah, mengalami penyertaan dan kuasa Tuhan. Lalu di Lukas 4 ayat yang kedua, di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa dan sesudah waktu itu ia lapar. Bapak Ibu saudara-saudari, puasa 40 hari di sini diyakini bukan puasa minum ya, tapi puasa makan. Menurut studi sains juga manusia bisa bertahan selama itu, ya, nggak makan asal dia minum. Maka dikatakanlah Tuhan Yesus kemudian lapar. Wajar sekali ya, manusia Tuhan sebagai manusia juga merasakan demikian. Mengapa Yesus berpuasa 40 hari? Tentu ini dalam rangka mempersiapkan diri dalam keutuhan dia sebagai jasmani dan rohani untuk menggenapi tugas dan panggilannya. Karena penderitaan yang Tuhan Yesus akan hadapi itu bukan hanya penderitaan fisik saja, tapi juga penderitaan spiritual. Ketika dia harus terpisah, terkoyak relasinya dengan Bapa. Nah, ini juga dilakukan oleh Musa, Bapak Ibu saudara-saudari. 2 kali Musa melakukan puasa selama 40 hari ini. Ya, ketika salah satunya dia mau menerima loh batu dari Tuhan. Kemudian juga setelahnya ketika Tuhan mau menghukum bangsa Israel, Musa juga melakukan demikian. Tapi Bapak Ibu saudara-saudari, kita jangan melihat bahwa Tuhan Yesus melakukan ini untuk meniru-niru Musa. Terbalik ya, perspektifnya justru kita melihat Musa, apa yang telah dilakukan di perjanjian lama, itu semua menunjuk kepada Kristus. Dan ini ya, kita lihat bahwa semuanya Alkitab ini itu kisah tentang Tuhan Yesus. Kemudian belum lama lagi kita mungkin tahu bahwa kawan-kawan saudara-saudari kita umat muslim akan mengadakan puasa. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, tentu tiap agama punya pemahamannya masing-masing. Dan kita harus tahu juga kalau di kekristenan ada puasa, itu apa bedanya dengan puasa rekan-rekan di agama lain. Kita bukan menyalahkan mereka tentu ya, tapi kita sedang berapologetika, kita sedang bicara tentang apa yang kita pahami.
Jadi puasa dalam kekristenan itu bukan untuk mengejar perkenanan Allah atau mendapatkan pahala. Bukan demikian, tapi puasa ini berbicara tentang kedalaman relasi. Di dalam kondisi puasa itu, ya kita bukan cuman kuat-kuatan di hadapan Tuhan. Tuhan, aku sudah menderita buat Tuhan, udah nahan lapar nih, berkatilah lebih lagi. Bukan itu ya. Tapi di dalam kita menghindari makan misalkan, kita puasa benar-benar fokus kita hanya ke Tuhan. Kita sedang berelasi. Jadi puasa itu nggak ngelamun. Puasa itu bicara tentang kita berelasi lebih intim lagi, lebih dekat lagi kepada Tuhan. Kita cari isi hati Tuhan. Itu puasa yang kita pahami, Bapak Ibu Saudara-saudari. Kembali lagi kepada iblis. Kita tahu tadi Tuhan Yesus kemudian dicobai oleh iblis di padang gurun. Iblis, Bapak Ibu Saudara-saudari, mungkin di zaman modern ini orang, bahkan orang Kristen udah gak terlalu pusing tentang keberadaan iblis. Bahkan ada orang Kristen yang saya cukup bingung juga, ditanya, kamu percaya ada hantu? Oh, saya gak percaya ada hantu. Bagaimana kamu bisa percaya ada Tuhan kalau kamu gak aware tentang keberadaan hantu, tentang keberadaan iblis dan kroni-kroninya ini. Bapak Ibu Saudara-saudari, iblis adalah pebisnis yang handal, tanda kutip ya. Dia itu bisa dibilang SPG yang sangat kompeten. SPG ini Sin Promotion Guy, bukan Sales Promotion Girl. Sin Promotion Guy. Jadi dia mempromosikan dosa itu jago sekali. Dan dia adalah seorang yang ahli supply and demand. Supply demand kita tahu di bisnis, kalau ada permintaan, ya pasti produk itu bisa ada, gitu, diadakan. Jadi contohnya minyak goreng, belum berapa lama ini pasti ibu-ibu semua, bahkan bapak-bapak juga cari minyak goreng kemana-mana, susahnya minta ampun. Dan ini berkaitan dengan supply dan demand. Ketika ada faktor-faktor secara internasional membutuhkan di luar negeri sana minyak, akhirnya orang lebih milih jual keluar, dan Indonesia akhirnya kelimpungan juga. Nah, manusia begitu dikendalikan oleh supply dan demand ini. Termasuk juga ternyata di dalam keberadaan kita, kerohanian kita. Ternyata iblis juga bisa melihat ada hal-hal kebutuhan kita. Dia peka sekali terhadap setiap keinginan dan kebutuhan kita. Dia selalu sigap untuk langsung menawarkan the non-godly solutionnya. Non-godly artinya ya dosa, ya ditawarin yang cara bukan caranya Tuhan pastinya kalau iblis. Tapi hal itu bisa diterima kalau kita kemudian tergiur. Ini bisnis tipu-tipunya iblis ya. Jadi ada demand dan ada supply. Ada rasa lapar dan haus pengakuan. Kita baca yang sebelah kanan itu Lukas 4 ayat 3. Lalu berkatalah iblis kepadanya, pada Tuhan Yesus, jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. Bapak Ibu saudara-saudari, ini bicara tentang rasa lapar dan haus pengakuan. Jadi bukan hanya soal masalah iblis mau menggagalkan puasanya Tuhan. Tapi lebih esensial lagi, iblis membahas tentang status Kristus sebagai anak Allah. Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. Jadi kita melihat di sini iblis sangat lihai sekali ya. Dia berpikir ya ternyata nggak kena di Tuhan Yesus ya. Tapi dia melihat manusia itu sering kali sangat mudah sekali gitu. Di dalam rasa laparnya itu juga secara spiritual dia merasa lapar itu sering diwujudkan dengan butuh pengakuan. Dia lapar akan pengakuan. Nah ini yang kemudian kita bersyukur sekali Tuhan menjawab di Lukas 4 ayat 4 yang sebelah kanan bawah. Jawab Yesus kepadanya, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja. Jadi ini counter response dari Tuhan. Kita melihat di sini bahwa kecukupan spiritual itu mengatasi keinginan daging, Bapak Ibu Saudara-saudari. Tuhan Yesus berkata nggak hanya ada roti yang fisik yang iblis ini tawarkan, tapi dia juga mengalami kekenyangan, walaupun tanpa roti secara fisik, tapi dia ada roti firman Tuhan yang mengenyangkan dia, relasi dengan Bapa yang memuaskan dia. Bapak saudara-saudari, kerohanian dan hal jasmani itu tidak terpisahkan. Kita sebagai manusia dicipta, ya tubuh, jiwa dan roh itu nggak terpisah, maka jangan dipisahkan.
Jangan meremehkan hal rohani dibandingkan dengan yang jasmani. Kita berpikir kita memberi makan kerohanian kita nih seminggu sekali, hanya ketika hari Minggu. Itu fatal ya, kita kelaparan jadinya secara rohani. Dan kita memberi makan tiap hari, makanan jasmani kita. Padahal harusnya dua-dua ini sama-sama diberi makan. Malah seringkali ketika kita sudah dikenyangkan, dipuaskan secara kerohanian, maka itu berdampak juga di dalam kehidupan materi kita, kehidupan jasmani kita. Di sini kunci kita bisa menang atas iblis, karena dia melihat kalau kita nggak menjaga kerohanian kita dengan Tuhan, itu jadi pintu masuk. Kemudian di Lukas 4 ayat 5, kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Lagi-lagi si iblis coba membisikkan hal yang mungkin selama ini sangat berhasil mengelabui banyak manusia gitu ya, tapi tidak dengan Tuhan. Lukas 4 ayat 8. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. You are what you worship. Kamu adalah apa yang kamu sembah. Bapak Ibu Saudara-saudari. Jadi kita harus melihat di sini Tuhan Yesus ditawari nyembah iblis untuk dapat banyak kekuasaan dunia. Tapi dia nggak tergoda. Kenapa? Karena dia sudah mengalami ibadah yang sejati dengan Bapa. Kita lihat slide-nya next. Saudara-saudari, Yesus yang dipenuhi Roh Kudus dan tidak berdosa sebagai manusia ada di settingan pabrik. Settingan pabrik itu berarti sesuai dengan diciptakannya manusia oleh Allah. Yaitu diciptakan untuk menikmati dan dinikmati Allah di dalam relasi penyembahan yang intens dan mendalam. Kalau sudah merasakan ini, Bapak Ibu Saudara-saudari, kita nggak lagi tertarik ya. Maka penyembahan kita nggak lagi tertarik oleh tipu godaan iblis. Maka kalau kita tahu kesempurnaan itu di dalam Kristus, maka penyembahan, ibadah kita yang kita katakan sempurna, itu bukan oleh kekuatan diri sendiri yang sudah korup oleh dosa. Apa saja contohnya di dalam ibadah kita, Bapak Ibu Saudara-saudari? Kita seringkali mengejar kesempurnaan ibadah secara lahiriah. Kita bahkan tega, galak, memarahi sesama kita, karena kita mengejar yang namanya kesempurnaan. Tapi jujur, siapa yang benar-benar sempurna dan sebetulnya layak untuk dapat melayani Tuhan? Kita berdosa setiap hari. Banyak dosa yang kita nggak bisa lawan. Tapi kita mungkin tutupi itu ya, dengan kita menampilkan bahkan ibadah yang nampak sempurna. Tapi itu tidak bisa menutupi kebobrokan kita dan keberdosaan kita, Bapak Saudara-saudari. Tetapi ketika kita mendasari ya, jadi penyembahan yang sempurna itu adalah ketika kita mendasari dan membangunnya hanya di dalam kebenaran, yaitu kuasa Kristus dan pimpinan Roh Kudus. Kita seringkali tanya, kenapa kita harus mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan? Betul ya. Tapi kita menempatkan diri, karena kita nih domba yang, karena kita melakukan pelayanan itu memberikan domba yang tak bercacat. Berarti kita menempatkan diri kita sebagai domba yang tak bercacat. Padahal itu adalah simbol dari Yesus Kristus. Kita nggak akan bisa benar-benar menjadi domba yang tak bercacat celah. Siapa yang tidak bercacat celah? Hanya Kristus, Bapak Ibu Saudara-saudari. Jadi kita menggantungkan kesempurnaan ibadah kita itu dalam Tuhan. Hanya itu jalan. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari, kita dicipta sebagai makhluk penyembah. James K. Smith dalam bukunya dia mengatakan kita ini makhluk penyembah.
Jadi di dalam natur kita sebagai makhluk penyembah, ketika dosa itu membuat kita menyembah diri sendiri melalui segala hal di luar Allah. Kita tidak lagi terkoneksi dengan Tuhan, tapi status kita sebagai makhluk penyembah masih kuat, masih ada. Maka kita menyembah diri, kita menyembah hal lain di luar Tuhan. Tapi di dalam Kristus, kita kembali ke settingan pabrik tadi itu, untuk dapat menikmati dan dinikmati Allah dalam setiap ibadah penyembahan kita. Jadi ibadah kita ini bukan karena kuat hebat kita, tapi karena benar-benar kasih karunia Tuhan bagi kita. Lukas 4 ayat 8. Ya yang tadi ya, tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis engkau harus menyembah. Nah kata menyembah ini dari bahasa aslinya proskunesis. Itu seperti anjing menciumi tangan tuannya. Bicara tentang kerinduan dan keintiman. Inilah yang disebut sebagai ibadah yang terjadi di dalam Tuhan Yesus dan Bapa gitu ya. Yang harus juga terjadi kita ketika kita beribadah pada Tuhan. Enggak cuma bicara hari Minggu, tapi daily, harian kita bicara tentang relasi dengan Tuhan. Apakah kita mengalami ini nih? Namanya mengalami Tuhan melalui ibadah. Kita punya kerinduan. Kenapa kita rindu? Kita tahu kita disayang sama Tuhan. Kita tahu kita ditopang oleh Tuhan. Kita penuh rasa syukur dan itu membuat kita seperti, bahkan penggambarannya proskuneo ini seperti anjing yang menantikan tuannya. Ketika tuannya datang ada kesempatan bertemu tuannya, aduh dia akan melompat-lompat menjilati tangan tuannya. Dan ada keintiman yang terjadi. Dan ini akan berimbas juga ya kepada soal berbakti. Kenapa kita pelayanan di gereja? Nah ini kata asli dari berbakti yaitu latreusis atau latreia, adalah melayani. Artinya adalah melayani dalam kerelaan hati dan dengan sukacita, tanpa paksaan, tanpa motivasi untuk dapat keuntungan Bapak Ibu Saudara-saudari. Kalau kita mengalami Tuhan dalam ibadah kita, dalam relasi, ibadah sekali lagi juga terjadi di rumah, bukan hanya kebaktian minggu ya. Kita berelasi dengan Tuhan, ini akan menciptakan hati yang ingin melayani Tuhan dan sesama. Kalau ini circle ini terjadi dalam kehidupan kita, berarti kita sudah mengalami relasi di dalam penyembahan yang intim. Itulah dikatakan kita menikmati Tuhan dan Tuhan menikmati kita dalam relasi ini. Dan ini akan menjaga kita untuk kita enggak menyimpang, menyembah hal yang lain, bahkan menyembah diri kita sendiri. Selanjutnya, iblis juga bisa memakai sesuatu yang bernuansa religius untuk mencobai. Kita baca ayatnya ini ya, bahkan dia menyinggung, menyangkut-nyangkut tentang bait Allah, dan Yesus dibawa ke bait Allah, dan tentang pertolongan Allah, dia bahkan ngutip ayatnya. Tapi yang kita kritisi adalah ujungnya adalah bukan soal keinginan dan kehendak Allah. Ini yang disebut mencobai Allah. Bapak Ibu Saudara-saudari, di Lukas 4 ayat 9, kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan mendapatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, sekali lagi ya, statusnya dibahas. Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau. Dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Iblis tuh bilang, nah ini udah kurang apa nih? Kamu ada di rumah Bapamu, di bubungan bait Allah di atas. Dan kamu lompat, udah pasti akan selamat, bukan? Gitu ya. Ini yang disebut sebagai mencobai Tuhan, Bapak Saudara-saudari. Di Lukas 4 ayat 12, Yesus menjawabnya, katanya, ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Seringkali kita juga tanpa sadar, kita bermain-main ya, mencobai Allah, bermain-main dengan kuasa Tuhan, atau tentang kekristenan, atau tentang hal yang berbalut agama, religiusitas. Dan hal ini dipandang sebagai penghinaan oleh Allah. Kadang kita mencobai Tuhan dengan tanpa sadar, ketika kita menggunakan nama Tuhan, kedok agamawi, bungkusan kerohanian, untuk hal-hal yang sebenarnya demi kepentingan pribadi kita. Ya kalau isunya adalah spiritual abuse gitu ya. Contohnya, karena aku ini rajin pelayanan, karena aku ini hamba Tuhan, karena aku ini punya jabatan gerejawi, maka aku pasti sukses dan jangan main-main sama aku.
maka kamu harus menaati aku misalkan. Ini ya spiritual abuse. Atau Tuhan akan menghukum kamu dan lain sebagainya. Ini yang terjadi di pemuka-pemuka agama Yahudi, justru memainkan hal-hal demikian. Tapi Tuhan menolak itu semua, dan dia tidak mau memakai itu untuk kemudian jatuhnya malah jadi mencobai Tuhan, mencobai Allah. Lukas 4 ayat 13. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Bapak Ibu saudara-saudari, iblis ini didapati pada dirinya selalu persisten, selalu gigih luar biasa. Tapi kegigihannya di luar Allah. Kegigihan yang bukan kebenaran pastinya. Jadi kegigihan itu belum tentu kebenaran. Kadang orang Kristen yang suka motivasi-motivasi ya, yang penting gigih, yang penting ini dan lain sebagainya. Tuhan akan memberkati. Mungkin konsepnya perlu dikritisi. Kita gigih ini apakah sesuai dengan kebenaran dan maksud Tuhan? Karena iblis pun gigih. Dan ini begitu mengkhawatirkan, bukan ya Bapak Ibu saudara-saudari? Dikatakan di sini ia mundur padanya dan menunggu waktu yang baik untuk apa? Untuk coba lagi. Bahkan Tuhan Yesus yang kemudian berhasil. Bagaimana dengan kita? Bapak Ibu saudara-saudari, kemudian seringkali ketika kita melihat Tuhan Yesus yang gilang gemilang berhasil dan menang, kita kemudian kagum, bukan? Tapi nggak berhenti di situ, kita kemudian melihat ke diri kita sendiri. Bagus nih ya, nggak ngelihat ke yang orang lain ya. Memang khotbah, perenungan itu harus ke diri kita sendiri. Ketika kita melihat diri kita sendiri, kita mulai kemudian melihat ternyata kalau kita mau jujur, kita gagal dan gagal lagi. Kemudian banyak juga, kemudian kita berpikir berapa kali ya kita harus gagal dan gagal lagi. Bapak Ibu saudara-saudari, kalau kita kemudian menekankan hal ini berulang-ulang dalam pikiran kita, bahkan mungkin ada khotbah-khotbah yang demikian juga. Lalu kemudian berapa kali kita gagal? Tuhan Yesus sudah berhasil. Kenapa kamu gagal terus? Kenapa kamu ngecewain Tuhan terus? Kamu ini Kristen beneran apa enggak? Kalau kita dihadapkan dengan statement-statement demikian, kita akan mulai kemudian down pasti. Mungkin ada yang kemudian malah belajar ya, jadi orang yang munafik, pura-pura. Aduh, daripada aku ketahuan gagal terus sama komunitas ini ya, ya sudah, aku pura-pura jadi orang yang baik. Padahal dalamnya broken, dalamnya rusak dan belum beres. Tapi dia harus terlihat baik, dia harus diterima oleh komunitas yang mungkin tidak membuka ruang bagi kerapuhan dan pergumulan akan dosa. Ya, dan di satu sisi juga pertanyaan-pertanyaan ini kemudian semakin menekan kita terus. Awas Bapak Ibu saudara-saudari, bisa jadi lewat pertanyaan ini justru ya melalui pertanyaan berapa kali kita harus gagal dan gagal lagi. Kamu ini kok enggak sungguh-sungguh ikut Tuhan dan lain sebagainya. Itu justru jadi pintu masuk iblis untuk mencobai kita melalui kegigihan moralistik dan legalisme. Apa tuh? Jadi sama nih, ternyata iblis yang gigih itu juga kemudian bisa menjebak kita. Iblis kemudian juga kerap kembali menipu agar kita berupaya tidak gagal nih kemudian, tapi dengan kekuatan sendiri. Ini bedanya. Ini yang disebut sebagai Injil moralistik, legalisme, ya kita sebut demikian. Ketika kita kemudian berusaha dengan kekuatan kita sendiri, maka akhirnya khotbah-khotbah seperti yang berakhir di berapa kali kita mau gagal lagi. Caranya supaya gagal, kalau kita kembali ke dalam moralistik, maka biasanya ya kamu harus lebih rajin berdoa, kamu harus lebih rajin ke gereja, kamu harus lebih rajin baca Alkitab. Tapi berapa banyak di antara kita udah lakukan itu semua dan masih gagal dan gagal lagi? Berarti kan ada yang salah konsepnya di sini. Bapak Ibu saudara-saudari, kita harus akui bahwa kita ini selalu tidak akan bisa sempurna. We are always imperfect, but perfectly loved by God. Kita yang tidak sempurna ini, tapi kita selalu, selagi kesempatan itu masih ada, selagi kita hidup Bapak Ibu saudara-saudari,
Kesempatan itu selalu ada untuk kita menerima kasih Tuhan yang begitu sempurna. Saya, mohon maaf kalau salah ya, mungkin saya ingatnya Calvin kalau nggak salah yang pernah bicara bahwa hati manusia ini seperti pabrik berhala. Kita terus menerus saja punya berhala-berhala karena kita masih di dalam keberdosaan, bukan? Ya. Dan kalau kita sok kuat dengan kekuatan kita sendiri, kita memangkas dosa demi dosa, bentuk kita kuat-kuatan aja sebetulnya. Oke, aku nggak melakukan dosa, kita masing-masing tahu ya dosa apa ya yang ada di diri kita. Oke, aku melawan dosa ini. Misalkan dia main perempuan atau alkohol atau menipu atau nggak jujur dan sebagainya. Dia cutting itu. Tapi akarnya nggak diberesin. Akarnya apa? Ya kerusakan hati, keberdosaan kita. Dan kita butuh Injil Tuhan. Kita butuh disentuh, diperbaharui oleh Tuhan di dalam hati kita itu setiap hari, Bapak Saudara-saudari. Jadi kita bisa katakan demikian dengan segala kekurangan kita dan kita pasti dalam pergumulan dengan dosa. I cannot brag about my love for God because I fail Him daily. Aku nggak bisa membanggakan tentang kasihku kepada Allah karena aku gagal di hadapan Dia setiap hari. But I can brag about His love for me because it never fails. Tapi aku bisa membanggakan kasih Tuhan yang begitu besar karena Dia tidak pernah gagal untuk mengasihi aku. Harusnya ini Bapak Ibu Saudara-saudari, inilah yang disebut kita mengalami Injil Tuhan. Kita hidup hari lepas hari di dalam Injil Tuhan. Ketika kita mengakui kekurangan kelemahan kita, ya, dan kita bergumul dengan Tuhan dan dengan sesama komunitas kita, dan kita tahu bahwa hari-hari di dalam setiap harinya kita selalu butuh kasih karunia Tuhan. Jesus Christ knows the worst about you. Bapak Ibu Saudara-saudari, Tuhan Yesus itu Tuhan yang sangat tahu tentang kelemahan kita yang terdalam, bahkan lebih dari iblis. Iblis saja mungkin baru kira-kira dan mencobai kita tadi ya. Dia dengan pengalamannya, skillnya. Tapi yang tahu benar ya pencipta kita, Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus tahu sekali kekurangan kita. Tapi bagaimanapun juga begitu, He is the one who love you most. Dia yang paling mencintaimu. Dia yang paling tahu kelemahanmu, dan dia juga yang paling mencintaimu, Bapak Ibu Saudara-saudara. Tuhan tahu kita lemah dan gagal, maka justru itu Dia datang menyerahkan nyawanya untuk menebus kita dari dosa. Ada lagu sekolah minggu, mata Tuhan melihat apa yang engkau perbuat. Bukan untuk menghakimi, Bapak Ibu Saudara-saudari, tapi untuk justru mengasihi dan mengampuni bagi setiap orang yang percaya. Bapak Ibu Saudara-saudari, inilah yang kita imani ketika kita melihat kemenangan yang Tuhan Yesus nyatakan ketika Ia bergumul, ketika Ia di padang gurun, ketika Ia menang atas pencobaan-pencobaan. Maka kita melihat Kristus sebagai topangan kita yang menyempurnakan kita di dalam segala kekurangan kelemahan kita. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang kembali mengingatkan bahwa kami sebetulnya adalah manusia yang begitu lemah. Kami mau belajar mengaku Tuhan di dalam kerapuhan dan kelemahan kami. Kami mau bertobat untuk tidak lagi menggunakan pendekatan-pendekatan diri sendiri. Walaupun bahkan itu berbalut hal-hal yang agamawi, Tuhan. Tuhan, selamatkanlah setiap kami oleh kasih anugerah Tuhan. Sehingga kami boleh mengagumi betapa Tuhan mencintai dan mengasihi kami. Kasih Tuhan jauh lebih besar daripada kegagalan-kegagalan yang kami alami ya Tuhan. Tuhan, mungkin kami setiap anak-anak-Mu saat ini sedang bergumul dengan dosa-dosa yang kami tahu di dalam lubuk hati kami, Tuhan, itu menyedihkan Tuhan. Tapi harusnya Tuhan, kami yang jauh lebih sedih ketika kami melihat Tuhan yang terluka oleh kami, justru Tuhan yang tetap mau mengasihi kami.
Tuhan, ajar kami melalui Roh Kudus, pimpin kami hidup di dalam Injil Tuhan. Kami boleh menghidupi Injil itu setiap hari Tuhan. Karena tidak hanya orang yang tidak mengenal Tuhan yang membutuhkan Injil, tapi kami Tuhan, kami orang yang bertumbuh di dalam Tuhan membutuhkan Injil Tuhan hari lepas hari. Dan kami percaya hanya melalui itu Tuhan, Engkau boleh menopang kami menang atas segala kuasa iblis. Kami menang atas maut ya Tuhan, ketika kami hidup di dalam pimpinan kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur, kita memuji Tuhan, kita berdoa, dan juga kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan saatnya kita melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Saya ajak kita semua untuk bangkit berdiri, kita mengangkat pujian doksologi. Kita berdoa. Di dalam anugerah-Mu, kami tidak akan merasakan takut lagi. Di dalam anugerah-Mu, kami tidak akan tertipu lagi. Karena firman-Mu, karena kuasa-Mu, karena pribadi-Mu yang mengasihi kami, yang meneguhkan kami, di dalam Roh-Mu yang kudus, menolong kami, menopang kami, menjalani kehidupan. Firman-Mu yang akan menuntun kami. Tuhan, di dalam sukacita jemaat-Mu yang berulang tahun, teruslah Engkau bergirang memberkati mereka, melengkapi sukacita mereka, dan biarlah sukacita mereka wujudkan, mereka nampakkan, dengan mengasihi-Mu lebih dan lebih lagi, melayani-Mu, dan bahkan memberikan yang terbaik untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Berkati jemaat-Mu dalam perjalanan hidup mereka sepanjang 1 minggu ini. Tuhan, Engkau berada di sisi mereka, dan bahkan Engkau berjalan di depan mereka. Engkau menunjukkan jalan-Mu, Engkau menuntun langkah mereka, sehingga mereka boleh terhindar dari segala mara bahaya dan bahkan hal-hal yang tidak diinginkan. Di dalam anugerah-Mu, Engkau memberikan kesuksesan di dalam Kristus Yesus, sehingga mereka pun memuliakan Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hati dan pikiran-Mu, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian saat ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dipersilakan duduk, bersaat teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.